Apakah kalian sering mengalami nyeri di bagian kepala belakang atau kaku di bagian leher belakang disertai mual dan muntah? Kemungkinan Anda mengalami hal ini. Halo semuanya, welcome back to my channel. Saya Christopher. Saya adalah seorang calon dokter yang sedang bertugas di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Di video kali ini, aku akan membahas tentang apa itu hipertensi. Nah, hipertensi sendiri adalah tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi ini diukur menggunakan alat yang disebut tensimeter dan dia bisa digital maupun bisa menggunakan yang non-digital. Nah, dengan mengukur nanti akan dapat 2 poin atau 2 angka, yaitu angka sistolik atau tekanan darah yang atas dan angka diastolik atau angka tekanan darah yang bawah. Nah, keadaan hipertensi sendiri adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik berada di atas 135 atau tekanan diastoliknya berada di atas 85. Jadi, salah satu saja di atas batas tersebut maka sudah disebut dengan hipertensi. Kira-kira hipertensi itu ada berapa macam? Jadi hipertensi sendiri itu ada 2 macam, hipertensi yang primer atau hipertensi esensial dan ada hipertensi yang sekunder. Yang membedakan apa? Nah, kalau hipertensi esensial atau hipertensi yang primer, dia biasanya disebabkan oleh seseorang itu memiliki faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan hipertensi itu sendiri. Sedangkan hipertensi yang sekunder disebabkan oleh penyakit-penyakit lain yang sudah didiagnosis oleh dokter dan sudah jelas, dan dia dapat menyebabkan timbulnya hipertensi. Jadi yang pertama muncul adalah penyakitnya yang lain dulu, kemudian muncul hipertensi. Itu disebut dengan hipertensi yang sekunder. Contohnya seperti apa? Misalnya ya, contohnya adalah hipertensi karena pada kehamilan. Nah, banyak ya ibu-ibu hamil yang sebelum hamil dia tidak memiliki hipertensi, tapi setelah hamil dia memiliki hipertensi. Nah, itu disebut dengan hipertensi yang sekunder. Selain itu, pasien-pasien yang memiliki penyakit ginjal yang kronis ya terutama, dia juga terkadang bahkan sering ya mengalami hipertensi, dan hipertensi yang dialami pasien tersebut adalah hipertensi sekunder. Bagaimana dengan hipertensi yang primer atau esensial? Nah, biasanya hipertensi ini disebabkan karena seseorang memiliki faktor risiko, baik faktor risiko yang tidak dapat diubah maupun yang dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah misalnya seperti usia, genetik, maupun jenis kelamin. Maksudnya gimana? Misalnya nih, kalau genetik, kakeknya punya riwayat hipertensi, oh papahnya punya riwayat hipertensi, anaknya bisa mengalami hipertensi juga. Terus kemudian kalau misalnya usia bagaimana? Nah, misalnya usia di atas 30 tahun atau misalnya orang tersebut usia 50 tahun, nah dia sudah bisa loh mengalami tekanan darah tinggi karena elastisitas pembuluh darahnya pun juga sudah mulai berkurang. Tapi jangan salah ya, ada loh orang di usia 15 tahun pun juga sudah bisa mengalami tekanan darah tinggi. Jadi kita tetap harus berhati-hati ya. Kemudian bagaimana dengan faktor resiko yang dapat diubah? Biasanya orang-orang ini sering mengkonsumsi garam terlalu banyak, suka makan yang asin-asin. 2, misalnya suka banyak makan yang berlemak, gorengan. 3, biasanya suka minum alkohol. Kemudian suka merokok. Kemudian juga obesitas, gendut, ya itu juga bisa loh menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Kemudian aktivitas fisik yang kurang ya, aktivitas fisik yang kurang misalnya sedentary life, lebih banyak duduk-duduk, jarang olahraga, jarang bergerak, itu juga bisa menyebabkan tekanan darahnya jadi tinggi. Lalu bagaimana gejala dan tanda orang-orang yang mengalami tekanan darah tinggi? Nah, pada orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi ini sering merasakan nyeri kepala di bagian belakang. Dan nyeri kepala ini sering dialami pagi hari saat bangun tidur, atau juga pada saat sedang lelah, sedang kurang tidur, atau misalnya sedang kelelahan karena aktivitas yang cukup banyak. Selain itu juga ada yang merasakan lehernya terasa kaku atau tertarik, kencang seperti itu, dan bahkan menjalar hingga bahu kanan maupun kiri. Selain itu, pasien juga sering merasakan pusing, mual, dan muntah. Nah, selain itu juga ada yang juga merasakan pandangannya kabur,
jantungnya berdetak kencang, gelisah. Nah, itu merupakan tanda-tanda maupun gejala dari orang-orang yang memiliki kemungkinan besar memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi itu. Setelah Anda mengetahui gejala dan tanda tersebut dan Anda sempat merasakan hal tersebut, lebih baik Anda melakukan pemeriksaan tekanan darah secepatnya. Anda bisa lakukan di rumah sakit, di fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, atau Anda juga bisa melakukan sendiri di rumah menggunakan tensimeter digital. Setelah Anda mengetahui tekanan darahnya di atas 135 atau di atas 85, maka segeralah Anda konsultasi ke dokter. Di sini saya mau membagikan tips cara melakukan pemeriksaan tekanan darah yang benar untuk teman-teman di rumah yang melakukan pemeriksaan secara mandiri. Nah, di sini saya punya tekanan darah yang manual. Ini mansetnya, dan ini ada pompa dan ada alat ukurnya. Untuk teman-teman yang digital sama aja ya. Nah, biasanya orang-orang sering salah memasang manset ini. Nah, cara memasang manset yang benar adalah manset ini diletakkan di lengan atas dan sejajar dengan jantung kita. Nah, jadi kalau diletakkan di bawah ini salah, atau terlalu atas juga salah, jadi harus pas di tengah ini. Nah, kemudian yang kedua adalah lihat di sini ada tanda panahnya, ya. Nah, tanda panah ini ada dua, tapi ada juga yang cuma satu, cuma garis aja. Nah, panah ini sebetulnya mengacu pada arteri brachialis. Arteri brachialis itu arteri yang ada di dekat pada tubuh ya. Misalnya ini seperti ini adalah di dekat tubuh ini ya. Bukan di sebelah luar, tapi di sebelah dekat tubuh. Nah, jarum tersebut harus mengarah pada arteri tersebut. Misalnya saya lakukan di tangan kiri, lalu jarumnya juga harus mengacu pada arterinya. Arterinya kan di sebelah sini. Dia harus diletakkan 2-3 cm di atasnya. Nah, udah kan? Sudah lurus, kemudian baru dipasang. Sudah selesai seperti ini. Untuk teman-teman yang digital biasanya langsung disloboin ya, langsung dimasukin, kemudian langsung dikrek gitu. Yang penting dia setinggi dengan jantung dan 2-3 cm di atas arteri brachialis jarumnya itu sendiri. Lalu ada satu hal lagi nih, tips supaya tekanan darahnya benar, yaitu teman-teman bisa duduk bersandar, relax, kalau bisa sekalian kepalanya diletakkan, tangannya lurus, dan kakinya tidak boleh bersilangan, kakinya lurus saja, ditekuk tapi lurus ke bawah, tidak boleh bersilangan. Tarik napas, kemudian lakukan pemeriksaan itu. Setelah kita tahu tekanan darah kita di atas 135/85, maka yang harus kita lakukan, di sini saya membagi dua. Untuk teman-teman yang ada di bawah 140/90 atau yang di atas 140/90. Nah, untuk teman-teman yang tekanan darahnya ternyata hanya 138 misalnya, atau 87. Nah, itu teman-teman bisa melakukan perubahan gaya hidup saja, jadi tidak perlu konsumsi obat. Gaya hidup seperti apa sih yang perlu diubah? Yang pertama adalah pola makan. Pola makan dikurangi yang asin-asin, teman-teman. Kemudian yang kedua dikurangin gorengan, kemudian dikurangin yang bersantan, merokok juga harus dikurangin, seperti itu. Karena apa? Karena itu semua dapat memicu tekanan darah tinggi. Nah, terus kita harus makan apa? Nah, di sini saya sarankan teman-teman di atas jam 6 sore tidak makan, dan kalau lapar teman-teman bisa mengkonsumsi buah dan sayur, terutama buah. Nah, buah ini sendiri ada pantangannya loh, seperti durian, mangga itu tidak boleh karena itu banyak sekali gulanya. Gula yang berlebih dalam tubuh kita akan diubah jadi lemak, dan lemak itu akan meningkatkan tekanan darah kita. Jadi buah apa yang boleh? Buah jeruk boleh, buah pepaya boleh, buah pisang boleh, ya. Buah apel, pir boleh. Ya, buah yang lebih banyak airnya semangka, melon boleh. Tetapi kalau durian, buah kelengkeng, buah apa tadi yang saya katakan itu tidak boleh ya, karena itu mangga ya. Mangga itu manisnya berlebihan. Kemudian banyaklah makan sayur atau makan daging-dagingan juga boleh, tapi direbus.
bukan digoreng, bukan di kuah santan, bukan di opor, karena sama saja seperti itu. Lalu yang kedua adalah kegiatan atau aktivitas fisik. Teman-teman, di sini ada dua hal yang biasanya menjadi rancu di masyarakat. Ada yang disebut dengan aktivitas fisik dan ada yang disebut dengan latihan fisik. Kegiatan aktivitas fisik adalah kegiatan sehari-hari kita. Kita berjalan, naik turun tangga, kita menyapu, ngepel. Itu adalah aktivitas fisik, yaitu suatu kegiatan yang hanya beberapa otot saja yang digunakan dan tidak teratur, tidak berulang, tidak dilakukan secara periodik. Sedangkan latihan fisik atau olahraga itu dilakukan secara rutin dan hampir semua otot digunakan. Nah, itu yang membedakan. Di sini saya mengajak teman-teman untuk minimal aktivitas fisik. Jadi tidak sedentary life, tidak duduk-duduk aja, tapi minimal aktivitas fisik, gerak, nyapu, ngepel, jemput teman, jemput anak, jemput apapun. Jadi gerak terus ya, karena gerak itu akan membakar kalori kita. Kalau teman-teman sudah bisa aktivitas fisik, tambahkan latihan fisik. Nah, untuk teman-teman yang ternyata tekanan darahnya di antara 135 sampai 140 atau 85 sampai 90, saya sarankan untuk memulai latihan fisik atau olahraga minimal 30 menit setiap kali olahraga, dan seminggu intensitasnya bisa 3 sampai 5 kali atau 3 sampai 5 hari misalnya. Olahraga Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, atau Senin, Rabu, Jumat aja, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi minimal 3 kali dan intensitasnya tadi 30 menit per olahraga. Bisa jogging, bisa bersepedaan, bisa berenang, sesuai dengan kesenangan teman-teman. Lalu pola tidur. Pola tidur ini adalah gaya hidup terakhir yang harus dimodifikasi, yaitu cukupkan tidur Anda minimal 7-8 jam, karena tidur yang berkualitas akan membuat metabolisme tubuh kita juga lebih berkualitas. Setelah teman-teman mendapatkan obat dari dokter, silahkan teman-teman mengkonsumsi obat itu secara teratur dalam 1 bulan dan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Diharapkan dalam 1 bulan kemudian, saat teman-teman kontrol, tekanan darahnya sudah turun. Namun, jika belum turun, kemungkinan dokter akan melanjutkan obat itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, atau akan meningkatkan dosisnya. Nah, di sini saya akan memberikan target teman-teman. Untuk teman-teman yang berada di usia di bawah 65 tahun, target dari tensi teman-teman dalam 3 bulan terapi adalah di bawah 135/85. Sedangkan untuk usia di atas 65 tahun, target terapinya adalah di bawah 140/90. Jadi dalam 3 bulan teman-teman sudah harus turun di bawah target tersebut. Ayo teman-teman, semangat, pasti bisa. Oke, itu tadi video mengenai hipertensi berdasarkan panduan dari European Society of Cardiology tahun 2017. Ya, jadi panduan ini adalah panduan dari Europe yang diadopsi di Indonesia. Jadi teman-teman sendiri setelah mendengarkan video yang tadi saya jelaskan, teman-teman mengikuti standar dari Eropa. Nah, diharapkan dengan apa yang tadi saya katakan, tekanan darah teman-teman dapat terkontrol. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, teman-teman boleh sekali untuk share video ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan pasang tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi video terbaru. Sampai di sini saya doakan teman-teman untuk tetap sehat selalu, jaga prokes, see you.